Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Semoga anak ibu tetap selalu dalam keadaan sehat semua dan selalu menjaga kondisinya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses luar biasa. Yes. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, bersama-sama kita mengangkat tangan dan berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diterima dan berjalan dengan lancar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021. Kita masih pada pembelajaran tema 1 ya nak, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, anak ibu semua, pada tema 1, di sini kita masuk ke dalam subtema keempat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak ibu harus tahu di mana tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi manusia, yaitu menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar, seperti merawat tumbuhan, di mana jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan terjadi secara alami dan bantuan manusia. Kemudian, perkembangbiakan tumbuhan itu penting. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, anak ibu bisa lihat di situ ada pada buku tema kita halaman 143. Di situ banyak materi atau lebih panjang ya uraian materinya, mungkin bisa dibaca bukunya. Kemudian di sini di dalam PowerPoint Ibu, di dalam subtema 4 kita masuk ke dalam pembelajaran 1. Materi yang kita bahas di sini adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak ibu boleh lihat juga di dalam buku temanya, di situ ada ayo mengamati. Anak ibu bisa lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di dalam buku temanya juga ada, di situ ada gambar seperti kentang, singkong, kemudian ada bawang, terus ada pohon pisang, dan tanaman lainnya. Berikutnya, pertumbuhan tanaman. Tanaman sama seperti makhluk hidup lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan. Tanaman memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda, yaitu berkembang biak secara alami dan secara buatan. Nah, di sini ada perkembangbiakan secara alami itu ada pada seperti biji atau tunas, kemudian umbi atau spora. Nah, tunas yaitu bagian tumbuhan yang baru muncul yang berada di atas permukaan tanah. Itu tunas nak ya. Nah, untuk contoh biji itu seperti pohon mangga, jeruk, dan semangka. Sedangkan contoh tanaman tumbuhan alami dengan tunas yaitu pada pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Sedangkan umbi atau spora. Nah, di mana spora itu merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya di sini yaitu pohon paku. Pohon paku itu
merupakan tanaman paku, di mana pada tanaman paku sporanya dibentuk pada daun. Nah, kemudian di situ ada secara buatan, di mana perkembangbiakan secara buatan ini merupakan bantuan manusia. Nah, berupa apa contohnya? Yaitu pencangkokan. Nah, anak ibu, setelah tadi mendengarkan sedikit penjelasan dari ibu mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, mungkin materi ibu sedikit yang ibu sampaikan tadi, anak ibu juga tetap bisa baca buku temanya di subtema 4 pembelajaran ke-1 di situ pada halaman 143 sampai 145. Tetap dibaca buku temanya, Nak ya. Nah, setelah ini tentu ada tugas dari ibu. Di sini ada tugas ayo berlatih. Nah, anak ibu diminta untuk membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, bisa dilihat. Carilah beberapa daun yang ada di sekitar rumah. Tentu di rumah kita ada ya beberapa daun yang bisa kita ambil. Kemudian langkah yang kedua, upayakan daun yang diambil daun yang sudah kering atau terjatuh. Mengapa? Karena jika kita mengambil daun yang sudah jatuh, tentu tidak akan merusak tanaman. Tapi jika anak ibu tanaman ibunya yang ada di rumah, kemudian diambil saja daunnya, maka akan merusak kan tentunya, Nak. Nah, kan sayang tuh tanamannya. Jadi, anak ibu boleh cari daun yang sudah jatuh atau mungkin daunnya sudah kering juga nggak apa-apa. Tidak harus daunnya warnanya hijau, nggak apa-apa. Jika ada daun yang warna seperti kecoklatan, itu nggak apa-apa, Nak ya. Kemudian, siapkan media. Nah, media yang untuk ditempel seperti buku latihan tema kita, kemudian lem dan isolasi. Nah, kenapa kok ibu bilang ada isolasi? Fungsi isolasi ini untuk menutup bagian daun agar tahan lama. Karena kalau pada saat anak ibu tempel daun di buku, kemudian tidak diisolasi, kemungkinan daun kering tadi akan patah-patah. Jadi setelah daun ditempel menggunakan lem, anak ibu isolasi atasnya, Nak ya. Kemudian selanjutnya di situ adalah buat tabel untuk membuat hasil pengamatan. Nah, tabelnya ada di slide ibu berikutnya. Jika anak ibu mau lihat buku temanya, di situ ada pada halaman 147 ada tabel hasil tempelan. Contohnya. Kemudian yang terakhir, tempel daun pada tabel yang telah disiapkan dan beri keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Nah, di sini ada contoh hasil tempelan, ada tabel yang harus anak ibu buat. Jadi, anak ibu siapkan setelah mencari daunnya, mungkin sedapatnya anak ibu, nggak mesti harus di contoh tabel ini 2. Nggak mesti, jika memang dapatnya sekitar 3, 4, atau 5, boleh. Tapi kalau misalnya dapatnya cuma 2, juga nggak apa-apa. Nah, anak ibu buka buku latihan temanya, silahkan dibuat tabelnya, kolom seperti yang ada di dalam buku tema, atau slide PowerPoint yang ibu buat. Di sini ada kolom nomor, jenis daun, dan keterangan. Nah, di sini ada contoh yang di dalam slide ini, yaitu bunga mawar. Nah, cara berkembang biak bunga mawar ini dengan cara apa? Yaitu pencangkokan. Kemudian, contoh daun yang kedua yaitu pohon pisang. Nah, tentu anak ibu tahu kan, pohon pisang itu daunnya agak besar. Jadi anak ibu nggak perlu
batang yang besar, mungkin sedikit aja dari ujung batang pisang itu bisa diambil. Nah, cara berkembang biak pohon pisang ini dengan cara apa, Nak? Yaitu dengan cara tunas. Nah, mungkin anak ibu di rumah ada pucuk merah juga nggak apa-apa. Nanti dicari cara berkembang biaknya dengan cara apa ya? Mungkin ada seperti tadi ada di dalam gambar, misalnya singkong. Nah, bisa diambil nih pohon singkongnya, daunnya diambil, ditempel di bukunya. Kemudian setelah jenis daun ini sekitar 2 atau 3 anak ibu tempel, buat keterangan jangan lupa di isolasi, Nak ya, supaya apa? Supaya tahan lama, dan jika dibiarkan tidak dikasih isolasi, maka bisa, kalau anak ibu dapat daun yang kering, dia mungkin di dalamnya patah-patah, atau mungkin anak ibu dapat daun yang hijau, takutnya nanti datang semut. Karena apa? Tidak ditutup itu tadi. Nanti kalau kita ceroboh, tentu yaitu akan datang semut, merusak atau mengganggu buku anak ibu di rumah. Jadi inilah tugas dari ibu. Silahkan dikerjakan di buku tema latihannya. Selamat mengerjakan ya anak ibu semua. Apabila ada dari penjelasan ibu atau tugas latihan dari ibu tadi yang belum mengerti, boleh ditanya melalui WA pribadi atau mungkin melalui grup WA juga boleh. Jangan lupa pula kirim foto hasil belajarnya serta hasil tugasnya ya. Dan untuk yang masih bolong-bolong kirim tugasnya, ayo semuanya rajin kirim lagi, karena semasa pandemi ini ibu nggak bisa mantau terlalu karena kalian di rumah. Mungkin pesan Ibu Eka, kerjakan dulu tugas. Apabila sudah diberi tugas, mungkin mau main, silahkan, tapi tetap main berada di dalam rumah. Nah, kemarin pada hari Jumat kan Ibu Eka kasih tugas bermain permainan Ma'udin. Nah, mungkin anak ibu bisa tetap main di rumah walaupun hanya bersama adik di rumah, hanya bersama kakak, atau mungkin mau main sendirian supaya nanti pada saat ujian semester 1 bisa mengerjakan dan bisa ingat lagunya, karena pada saat ujian budaya daerah Jambi tentu Ibu Eka akan keluarkan gimana lirik lagu dari permainan Ma'udin. Nah, mungkin ini pembelajaran dari Ibu Eka hari ini. Selamat mengerjakan anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.